Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Bapak, Pak Edi, dalam situs channel edis.com, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengupas materi tentang berpikir kritis. Berpikir secara kritis. Namun untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sehingga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Anak-anakku, setiap usaha yang kita lakukan, tentu kita harus punya target yang harus kita capai. Itu juga dalam pembelajaran ini. Ketika kita memulai sebuah pembelajaran, maka harus ada target yang harus kita capai. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, target yang harus kamu kuasai setelah kita melaksanakan pembelajaran ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran. Ini konsep spiritual. Jadi ketika sehabis belajar ini, hendaknya anak Bapak terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian bersikap kritis. Nah, untuk pertemuan ini cukup sampai bersikap kritis. Artinya bersikap kritis sesuai dengan pesan dari surat Ali Imran ayat 191. Jadi secara sikap harus anak Bapak nanti setelah pembelajaran ini harus kritis. Berikut yang ketiga adalah menganalisis dan mengevaluasi makna surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya, mampu membaca surat Ali Imran dengan baik sesuai kaidah tajwid, mampu menghafal Ali Imran dengan baik sesuai kaidah tajwid, dan mampu melaksanakan keterkaitan antara sikap kritis dengan orang yang berakal atau dalam konsep Ali Imran yaitu ulul albab. Kemudian konsep yang lebih detailnya terurai dalam indikator yang mana ada pada poin-poin berikut ini. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran ini, tentu target yang harus kita capai itu harus kita kuasai. Jangan sampai kita setelah melakukan sebuah kegiatan, tapi kita tidak mencapai target yang kita inginkan. Nah, submateri pelajaran kita pada pertemuan ini membahas tentang menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Lalu Bapak terfikir, berkait berpikir kritis, Bapak pernah menonton sebuah video. Jadi Bapak penasaran, barangkali anak-anak Bapak juga penasaran tentang video berikut. Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Inilah sambaran petir paling dramatis yang terekam kamera pilihan The Shiny Peanut. Bainahuma barzakhun la yabghiyan فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Anak-anakku sekalian, setelah menonton video tadi, tentu banyak konsep yang muncul di kepala kita.
banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, tapi itu terlihat nyata sekali terjadi. Nah, disinilah kita dilatih untuk proses berpikir. Mungkin timbul di kepala kita apa penyebab kejadian itu terjadi. Lalu ketika kita hubungkan kejadian itu dengan materi pelajaran kita, atau kita kaitkan dengan konsep Islam, apakah beriring atau mungkin berlawanan? Atau kemudian, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut? Kemudian, tindakan apa yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil pelajaran dari kejadian tersebut? Nah, untuk ini tentu kita dituntut harus mampu berpikir. Berpikir tidak hanya berpikir biasa saja, tapi berpikir secara kritis. Berpikir dengan lebih mendalam. Nah, muncul pertanyaan, apa itu berpikir kritis? Nah, anak-anakku sekalian, berpikir kritis itu adalah pertama berpikir. Dalam arti bahasa, berpikir itu bisa mengingat, mengolah, memahami, menganalisa, atau mengevaluasi, dan lain-lain. Kemudian kritis jangan terkonsep dalam kepala kita itu seperti orang masuk dalam rumah sakit, sekarat, atau parah. Namun kritis yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pertama mendalam. Kemudian bisa jadi diartikan secara detail, atau diartikan sebagai terperinci, atau luas, atau makna yang sejenis. Lalu dapatlah kita simpulkan bahwa berpikir kritis itu adalah proses mengolah secara mendalam apa yang kita alami, apa yang kita lihat, pakai akal pikiran kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Artinya adalah proses berpikir kritis ini seseorang harus diawali dengan pengamatan dan pengalaman. Apa yang dilihat, apa yang ditemui, maka berubah tersimpan dalam kepalanya, lalu terkonsep jadi bahan renungan. Kemudian dia cari ini kenapa, digali terus dan digali terus. Maka ketika lahir sebuah ilmu dalam atau konsep dalam kepalanya, itulah yang disebut dengan berpikir kritis. Nah, mungkin ada di antara anak bapak yang mengeluh, Pak, berarti sulit ya Pak. Apakah saya mampu nanti untuk bisa menguasai materi ini? Apalagi membaca Al-Quran, Pak. Saya jangankan hafal tajwidnya, membaca ayatnya saja saya masih kurang lancar, Pak. Berarti saya tidak bisa tuntas ini, Pak, dalam mempelajari materi ini. Nah, satu konsep yang pasti kamu ingat adalah untuk mencapai sebuah keberhasilan bukan ditentukan oleh cerdasnya otak seseorang, tetapi ada hal lain yang mungkin dibutuhkan oleh seseorang agar ia berhasil. Apakah itu? Nah, sebelum Bapak jawab, mari kita simak video berikut ini. Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Anak-anakku, intelektual
bukanlah satu-satunya kunci seseorang untuk bisa berhasil mencapai sesuatu. Tapi yang paling penting adalah dalam mencapai sesuatu butuh yang namanya kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Jadi ketika bersungguh-sungguh, walaupun tidak tajam pisaunya, maka ketika dia berusaha bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih keberhasilan. Sebagai pepatah semboyannya adalah manjada wajada. Yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Artinya adalah, jangan cemas. Kalaupun belum bisa lancar baca Al-Quran ataupun tajwidnya apalagi, ketika kamu mau bersungguh-sungguh, mau belajar dengan baik, maka insya Allah, Allah tidak akan tidur, tapi Allah akan selalu mengarahkan dan membimbing kamu untuk bisa menjadi seorang yang berhasil untuk meraih, apalagi saat ini untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, maka mari kita lanjut dengan membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Anak-anakku, intelektual bukanlah satu-satunya kunci seseorang untuk bisa berhasil mencapai sesuatu. Tapi yang paling penting adalah dalam mencapai sesuatu butuh yang namanya kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Jadi ketika bersungguh-sungguh, walaupun tidak tajam pisaunya, maka ketika dia berusaha bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih keberhasilan. Sebagai pepatah semboyannya adalah manjada wajada. Yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Artinya adalah, jangan cemas. Kalaupun belum bisa lancar baca Al-Quran ataupun tajwidnya apalagi, ketika kamu mau bersungguh-sungguh, mau belajar dengan baik, maka insya Allah, Allah tidak akan tidur, tapi Allah akan selalu mengarahkan dan membimbing kamu untuk bisa menjadi seorang yang berhasil untuk meraih, apalagi saat ini untuk menguasai ilmu pengetahuan. Baik anak-anak Bapak sekalian, langkah pertama, Bapak akan membacakan atau melafalkan bacaan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silahkan Anda simak dengan baik, perhatikan betul tajwid-tajwid pelafalan yang Bapak lafalkan, sehingga nanti bisa dilafalkan dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nun bertasdid. Jadi nun bertasdid, ada yang mengatakan namanya itu gunnah, lalu ada yang mengatakan namanya wajibul gunnah. Terserah kamu mau pilih apa. Yang kata kuncinya adalah
ini dibaca dengung. Nah, lalu yang berikut adalah ada alif lam. Alif lam disambut dengan sin. Nah, supaya kita ketahui, alif lam itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Keduanya ini ada ciri-ciri. Ciri-ciri alif lam syamsiyah, yang pertama di atas lam itu tidak ada tanda mati. Sebaliknya alif lam qamariyah, di atasnya itu ada tanda mati, tanda sukun. Ciri-ciri yang kedua alif lam syamsiyah, lamnya itu tidak dilafalkan. Tis sama, lamnya ada tapi tidak dibaca. Untuk lam qamariyah, lamnya dibaca. Kemudian ciri yang ketiga adalah sesudah lam ada tanda tasdid. Jadi alif lam syamsiyah itu setelah lamnya ada tanda tasdid, sehingga lamnya tidak dibaca. Contohnya di sini, khalqissa. Nah, jadi kalau ada kamu temukan seperti ini nanti, namanya adalah alif lam syamsiyah. Lalu ketika lamnya dibaca, nah ini yang tadi. Di atas lam ada tanda mati. Kemudian sesudah lamnya itu dilafalkan. Wal ardi. Nah, dilafalkan. Itu ciri kedua. Itu disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian ciri yang ketiga, sesudah lam itu tidak ada tanda tasdid. Nah, jadi kita bisa bedakan. Kalau syamsiyah, di atas lam tidak ada tanda mati. Lamnya tidak dilafalkan. Kemudian sudah lam ada tasdid. Alif lam qamariyah, di atasnya ada tanda mati, lamnya dilafalkan, dan sesudahnya tidak ada tasdid. Dimanapun kamu temukan nanti, ini adalah syamsiyah, ini adalah alif lam qamariyah. Kita lanjut, ini Bapak anggap kamu dapat. Nah, ada berikutnya adalah baris 2 bertemu dengan lam. Apabila ada tanwin, baik di atas, di bawah, atau dhammah, tanwin bertemu dengan huruf yang dua buah, lam dan ra, maka dibaca adalah idgham. Idgham itu artinya dimasukkan bunyi seolah-olah bertasdid. Til. Kemudian idghamnya itu bila gunnah, dengan tidak berdengung. Jadi ditasdidkan tapi tidak berdengung. Maka ada yang memperlihatkan di atasnya ini ada dikasih tanda tasdid. Jadi kalaupun tidak kasih tanda tasdid di atasnya, kita wajib tetap membaca bertasdid. La ayatilli. Nah, tidak berdengung. Nah, paham kan? Nah, langkah berikutnya ini ada al-bab. Ba, asalnya ba ini adalah mad asli. Kemudian ketika dia di akhir kata atau di akhir ayat, lalu huruf yang terakhir itu dimatikan. Nah, sehingga bertemu dua mati. Bertemu dua mati ini disebut dengan arid lisukun. Mad arid lisukun. Jadi, al-bab adalah mad arid lisukun. Jadi, bagaimana cara membacanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Jadi ada lagi yang terakhir, ada ba yang mati. Jadi di sini ada dua huruf tajwid. Ada tanda tajwid di sini ada dua buah. Pertama, bab itu sebagai mad arid lisukun. Yang kedua, karena ba yang terakhir ini mati, ada huruf yang 5, ada yang disingkat dengan katubu jadin, ada yang singkatannya dengan baju di toko, terserah. Maka ketika dia mati, letaknya di akhir, disebut dengan qalqalah kubra. Apa namanya? Qalqalah kubra. Jadi, untuk ayat pertama, ada beberapa tajwid yang Bapak tandai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada juga nun bertasdid, sudah ada, tidak Bapak ulang lagi.
Kemudian ada lagi mad asli, tidak Bapak sebutkan karena ini adalah tajwid dasar. Ada mad asli. Nah, kita lanjut pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya ada Bapak tandai baris 2 bertemu dengan waw. Nah, ini ada 2 buah. Ada man bertemu dengan waw. Nah, kalau tadi ada baris 2 bertemu dengan lam, sekarang baris 2 bertemu dengan waw. Apa hukumnya? Kalau ada huruf ya, waw, mim, dan nun bertemu dengan huruf sebelumnya itu adalah tasdid atau nun mati, maka bacaannya disebut dengan idgham. Ditasdidkan, dimasukkan bunyinya. Kemudian bigunnah, dengan berdengung. Jadi qiyamau, kenapa Bapak baca tadi? Qiyamau, berdengung. Wa qu'udan wa ala, dibaca dengung. Lanjut berikutnya, mim mati bertemu dengan waw. Junubihim wa. Hukum mim mati ada 3 macam. Yang pertama, idgham mimi. Yang kedua, izhar syafawi. Yang ketiga, ikhfa syafawi. Nah, apa itu idgham mimi? Idgham mimi itu adalah apabila ada mim yang mati bertemu dengan mim. Jadi, mim mati bertemu dengan mim. Nah, itu namanya idgham mimi. Kemudian ketika ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka yang kedua ini namanya ikhfa syafawi, samar. Yang pertama tadi didengungkan, kalau ini samar. Antara mim dan ba dibaca tengah-tengah. Artinya samar. Kemudian selain itu, dibaca izhar syafawi. Jelas bacaan mim yang mati tadi, kemudian jelas pula melafalkan huruf sesudahnya. Junubihim wa, bihim wa, jelas. Nah, jadi izhar syafawi. Berikutnya ada Bapak tandai, ini alif lam samsiah dan alif lam qamariyah, tidak Bapak lagi tandai, ini mad asli. Kemudian ada Pak tandai lagi qaf di tengah-tengah mati. Kalau ini tadi ada ba di ujung, ini qaf di tengah-tengah. Ingat, tadi Bapak sudah sampaikan ada baju di toko. Yang pertama itu ba, jim, dal, ta, qa. Nah, jadi qaf mati dibaca qalqalah. Apa yang membedakan antara qalqalah kubra dengan qalqalah sugra? Nah, ketika letaknya tidak di ujung, nah, Pak ulang lagi. Ada qaf mati yang letaknya tidak di akhir, maka disebut dengan sugra. Lalu ketika huruf baju di toko tadi mati letaknya paling ujung, maka dibaca besar. Artinya adalah kubra adalah besar, pantulannya keras. Qalqalah itu adalah pantulan. Kita ibaratkan sebuah bola, lempar, cepat memantul ke atas, itu keras. Kemudian ada dilempar ke bawah, sedikit pantulannya itu kecil. Nah, qalqalah kubra, qalqalah yang pantulannya besar. Contoh, al-bab. Nah, keras. Kemudian qalqalah sugra, pantulannya kecil. Khalaqa. Nah, khalaqataha. Seolah-olah ada barisnya, tapi tidak baris. Khalaqatahadha. Nah, itu. Jadi qaf mati di sini namanya qalqalah sugra. Berikutnya adalah ada huruf lam yang bertanwin, ya, baris 2 disambut oleh huruf sin. Ada huruf yang sering kamu dengar namanya huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15 buah. Jadi ketika ada nun mati atau ada baris 2 bertemu dengan huruf yang 15 tadi, maka dibacanya samar. Tidak jelas nun matinya atau baris 2-nya, lalu
langsung seolah-olah hampir langsung menyebut huruf sesudahnya. Nah, kita contohkan ya. Batilasu. Batilasu. Jadi, tidak batilansu. Nah, ini tidak betul. Yang betulnya adalah batilan subhanaka faqina. Nah, batilan. Kemudian yang terakhir ada baris. Nah, mad asli. Lalu karena di akhir ayat sama dengan yang di atas. Mad asli di akhir ayat sehingga huruf terakhirnya dimatikan. Maka disebut dengan mad arid lis sukun. Mad yang bertemu dua mati. Disebabkan berhenti. Ini anak-anak Bapak sekalian. Itulah tajwid yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Jadi untuk tahap pertemuan pertama ini, kita sampai membahas tentang tajwid ayat Ali Imran 190 sampai 191. Ini kita ulang kembali pembacaannya. Silakan diperhatikan dan simak lagi. Harap dibaca sesuai dengan tajwid yang benar. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, salah bacaan, salah tajwid, itu akan menimbulkan salah makna dan salah arti. Nah, jadi jangan sampai kita salah dalam mengucapkan dan melafalkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini, anak Bapak semuanya bisa memahami, sehingga bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik, dan menjadi seorang penghafal Al-Quran atau hafiz Quran, yang mudah-mudahan nanti orang tua kita dan kita dijaga oleh Allah, dilindungi. Ketika nanti di padang mahsyar kita diberikan oleh Allah mahkota yang luar biasa, yang kemuliaan mahkota itu lebih mulia daripada raja-raja yang ada pada hari ini. Kemudian orang tua kita diselempangkan jubah kebesaran yang akan melindungi mereka dari panasnya padang mahsyar dan hiruk pikuk padang mahsyar nantinya. Demikian saja anak-anak Bapak, salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya tetap semangat dan terus semangat dan semangat terus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.